Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, perkenalkan, nama saya Novita Yuni Rahmawati. Saya dari program studi Psikologi Islam IAIN Salatiga. Dan video ini dibuat untuk bikin konten dan juga untuk memenuhi nilai ujian saya dengan dosen pengampu saya, Bustia. Terima kasih karena dengan video semacam ini bikin excited banget bikin ujiannya. Oke? Semoga next ujian diberi mode-mode atau sebuah trik yang terbaru, jadi mahasiswa tuh nggak bosen bikinnya. Oke? Sekarang kita akan ngomongin tentang tokoh psikologi Islam yang sangat berpengaruh banget di dunia psikologi dan juga kedokteran nih. Kalian pasti juga nggak asing banget dengerin nama ini. Jadi doi ini adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi, biasanya dipanggil Ar-Razi. Nah, di dunia barat dia sering banget dikenal dengan nama Rhazes. Nah, Ar-Razi ini lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Masehi dan meninggal pada tahun 925 Masehi. Kalau dipikir-pikir, 28 Agustus itu zodiaknya Virgo. Jadi beruntunglah buat kalian semua yang punya zodiak Virgo. Kalian adalah satu tim dengan salah satu tokoh psikologi yang sangat keren banget. Nah, kerennya kayak gimana sih? Kita akan mengupas bagaimana sih kerennya si doi ini di video ini. Jadi stay tune sampai akhir video. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ya subscribe aja lah, karena subscribe itu dan like di akhir video nanti kalau kalian suka video ini, dan dislike aja kalau emang kalian gak suka. Dan kalau kita ingin ngomongin sesuatu, langsung aja isi di kolom komen bawah. Nah, kita kan udah ngomongin tanggal berapa doi lahir, terus zodiaknya apa. Nah, sekarang nih waktunya untuk kita ngomongin di mana doi itu tinggal atau di mana doi ini dilahirkan. Nah, karena berasal dari daerah Rey, jadi Rey ini adalah sebuah tempat di lembah selatan, dataran tinggi gitu, di Alborz. Alborz itu Tehran itu di Iran. Intinya doi ini lahir di Iran gitu. Selama hidup 60 tahun ini, Ar-Razi dulu tuh pengen banget jadi musisi atau penyanyi. Tapi semakin kesini, doi malah lebih tertarik ke bagian psikologi, astronomi, filsafat, kedokteran, matematika. Pokoknya dia ini sains banget deh. Doi ini juga salah satu pengikut ajaran Demokritos, kemudian Empedokles, terus Hippocrates. Demokritos ini adalah salah satu orang yang percaya bahwa alam semesta itu terdiri dari atom. Demokritos ini adalah salah satu orang yang yakin sama madhab atomisme. Ya pokoknya dunia ini tuh asalnya dari atom. Nah kayak gitu. Kemudian Empedokles ini biasanya juga dikenal dengan teori 4 elemen. Kok 4 elemen maksudnya gimana? Nah, Empedokles ini adalah salah satu orang yang percaya bahwa alam semesta ini diatur oleh 4 elemen, yaitu air, udara, tanah, dan api. Kayak Avatar. Iya, Avatar kan juga kayak gitu. Dia percaya bahwa dunia itu berasal dari 4 elemen. Kemudian yang ketiga, Hippocrates. Nah, Hippocrates ini biasanya dikenal dengan teori 4 cairan tubuh manusia. Kenapa kok cairan tubuh itu? Karena setiap manusia itu punya cairan tubuh yang berbeda-beda. Entah itu darahnya orang itu rendah atau tinggi, atau kemudian cairan lendirnya dalam tubuh manusia itu banyak atau enggak. Jadi akan saya kupas satu-satu nih teman-teman. Nah, yang pertama adalah sanguine. Sanguine ini adalah orang yang banyak mempunyai darah. Nah, biasanya seorang yang sanguine ini dia tuh cenderung periang dan cenderung optimis, rasional, dan penggembira. Pokoknya dia juga suka banget mencintai. Itu aku banget sih, karena aku adalah salah satu orang yang sanguine. Sanguine itu adalah sebuah teorinya, dan orangnya itu disebut pokoknya ada akhiran isnya. Jadi aku ini sanguinis kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi yaitu melankolik. Melankolik adalah orang yang mempunyai terlalu banyak sumsum hitam. Dia ini cenderung bertemperamen pemurung. Seorang melankolik cenderung selalu tampil sempurna dan menjadi sangat teliti dalam mencari keinginan dan cara menggapai itu. Intinya, anak melankolis itu
kadang sih cenderung ini ya, pemurung, dia bawaannya set mulu, tapi dia tuh perfeksionis. Kemudian yang ketiga adalah kolerik. Orang koleris itu orang yang banyak sumsum kuning di dalam tubuhnya dan bertemperamen, bersemangat banget dan gesit. Nah, seorang kolerik cenderung memiliki banyak ambisi, energi, dan penggerak dalam suatu wadah. Kemungkinan semua ketua organisasi atau semua ketua-ketua partai mungkin nggak ya kalau dia tuh koleris, nggak ngerti juga. Kemudian yang keempat, kita punya pragmatik. Pragmatik ini adalah orang yang terlalu banyak lendir dalam tubuhnya. Dia ini cenderung bertemperamen lembut. Kemudian orang pragmatik ini cenderung santai dan tidak mengeluarkan emosi saat menyelesaikan masalah. Jadi, dari 4 tipe hipokrit ini, kamu apakah salah satunya? Apakah kamu sanguinis? Apakah kamu melankolis? Apakah kamu koleris? Atau kamu pragmatis? Anyway, Arazi ini juga salah satu orang yang rasionalis dan dia ini udah banyak banget nerbitin karya. Salah duanya yang paling jadi favorit anak-anak psikologi itu ada ensiklopedi kedokteran, itu namanya Al-Hawi, dan yang kedua adalah Atib Ar-Ruhani, yaitu kesehatan rohani. Nanti kita akan mengupas tentang apa poin-poin inti yang ada di Atib Ar-Ruhani ini, karena itu adalah salah satu highlight yang akan kita bahas mengenai dasar kepribadian di sini, oke? Meskipun doi ini banyak banget pengetahuannya, tapi doi ini lebih sering banget dikenal dengan nama dokter dari Arab. Nah, kalau di barat biasanya dipanggil dengan Arabic Galen, kurang lebih gitu bacanya. Dulu ini doi pernah nih diajak ke Baghdad pada waktu masa pemerintahannya Gubernur Mansur Ibnu Ishaq. Dia pernah diangkat jadi dokter, jadi director di sana, dan menjadikan rumah sakit pertama kali yang menangani pasien dengan penyakit mental. Dan dia ini dianggap dokter muslim yang lebih baik, lebih orisinil dibanding dokter muslim lainnya. Jadi emang panutan banget sih di sana waktu itu. Banyak hal yang dibicarain atau ditulis sama Arazi ini yang sekarang ini relate banget sama kehidupan kita. Misalnya nih ya, aku ini kan hidup di suku Jawa, di Jawa Tengah, di Indonesia. Dan di sini, orang-orang di sini tuh mayoritas tuh yakin bahwa kalau misalnya dia sakit nih, dia dibawa ke satu dokter, kemudian dia nggak merasa cepat sembuh kayak gitu, kemudian dia misalnya datang ke Pak Fadil. Nah, ke Pak Fadil nih dia langsung sembuh kayak gitu. Dan dia percaya bahwa kalau misalnya aku sakit, aku harus datang ke Pak Fadil biar aku cepat sembuh kayak gitu. Itu adalah ada kaitannya juga bahwa orang-orang sini tuh mereka sangat percaya dengan teori cocok logi, ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya cocok-cocokan gitu, aku ke dokter ini karena aku cocoknya sama dokter ini. Aku kalau ke dokter ini aku nggak cepat sembuh kayak gitu. Nah, di bukunya Arazi, doi udah nulisin dengan penjelasan sains dan penjelasan yang rasional yang mungkin kalian harus banget denger ini dan kalian harus tahu ini. Arazi dalam bukunya Atib Ar-Ruhani ini, selain dia mengutamakan pengetahuan tentang tubuh, dia juga sangat memprioritaskan tentang pengetahuan jiwa. Nah, karena apa? Karena jiwa dan tubuh ini sangat connected, sangat berhubungan. Jadi kalau nggak ada tubuh ya nggak ada jiwa, kalau nggak ada jiwa ya nggak tubuh, kayak gitu. Doi ini pernah nulis bahwa dalam bukunya Atib Ar-Ruhani ini, doi meng-highlight bahwa komentar positif dan harapan dari dokter atau kata-kata yang penuh harapan dari dokter itu sangat mempengaruhi motivasi pasien untuk sembuh. Jadi dengan sebuah positive vibes dan hope dari seorang dokter itu emang relate banget, karena selain membuat pasien merasa nyaman, juga pasien itu berusaha banget biar cepat sembuh. Nah, konklusinya dengan orang-orang di sini adalah mungkin dokter yang dia datengin, misalnya Pak Fadil ini orang yang suportif banget ketika ada pasien yang datang, atau misalnya kamu lagi sakit dan datang ke situ, kemudian Pak dokternya nyemangatin gitu, support gitu, dan ada harapan-harapan, kemudian kamu merasa nyaman di situ. Jadi cocok aja gitu sama dokter itu karena ya emang orangnya suportif. Anyway, Arazi ini adalah seorang Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah seorang yang pernah menggembarkan agama Islam, dan dia benar-benar mengutamakan akal banget sih, karena dia kan emang rasional dan dia sangat menentang sesuatu yang dasarnya tuh nggak dari rasio tuh, asalnya nggak dari akal. Jadi dia menentang sesuatu yang menumbuhkan rasio, dan jadi dia benar-benar menjunjung tinggi rasio dan
segala sesuatu itu harus berdasar banget dari akal. Kemudian Do ini juga menentang miras nih, minuman keras, karena selain tidak diperbolehkan sama agama, miras itu ketika masuk dalam tubuh kita juga akan merusak organ di otak kita. Dan ada satu lagi yang ditentang sama Ar-Razi, sesuatu hal yang berasal dari hawa nafsu bukan dari rasio itu sangat-sangat ditentang. Misalnya cinta, kekikiran, kesombongan, dan segala sesuatu hal yang berasal dari hawa nafsu. Jadi jangan tanya nih, apakah Ar-Razi ini menikah atau enggak, apakah dia punya istri atau enggak. Nah, selain itu, selain di bagian-bagian kedokteran yang emang dia prefer pendidikannya, dia juga fokus juga kan di psikologi, dan dia ada salah satu quotes yang relate banget juga sama kehidupan kita nih teman-teman, self perception. Nanti di sini kasih pelangi ya, Fik. Udahlah, biarin aja. Kalian pernah nggak sih ngomong sama teman atau sama sahabat kalian atau sama orang yang baru dikenal sekalipun, ngomong, aku tuh orangnya kayak gimana sih? Aku tuh gini nggak sih orangnya? Nah, ternyata Ar-Razi tuh udah bahas juga di bukunya Atib Ar-Ruhani ini, bahwa bertanya pada orang lain itu adalah salah satu cara untuk mengenali diri kita sendiri. Jadi, nggak masalah kalau kalian tanya sama teman kalian atau sahabat kalian itu kayak gimana dan kalian itu seperti apa, nggak masalah. Yang terpenting kalian itu tahu kalian itu siapa, kalian itu harus berbuat apa, kalian itu di sini untuk apa. Pokoknya self perception is yours. Nah, selanjutnya kita akan masuk di bagian dasar-dasar kepribadian dan gimana segi psikis manusia itu dari versinya Ar-Razi. Kayak gimana sih? Terus apa aja sih? Kayak gitu. Jadi, siapkan buku kalian dan catat apapun yang penting, dan silahkan duduk senyaman mungkin dan selamat mendengarkan dari teori Ar-Razi. Dalam bukunya Atib Ar-Ruhani, Ar-Razi ini nulis tentang pendapat Plato tentang jiwa. Menurut Razi, manusia punya 3 jiwa. Yang pertama, an-nafs an-natikah al-ilahiyah, yaitu jiwa yang bersifat rasional dan ilmiah. Yang kedua, an-nafs al-godabiyah wa al-hayawaniyah, yaitu jiwa yang bersifat emosional dan kehewanan. Yang ketiga, an-nafs an-nabatiyah wa an-namiyah wa asyahwaniyah, jiwa yang bersifat vegetatif, tumbuhan dan syahwat. Jadi ada 3, itu tadi yang udah aku sebutin. Di Atib Ar-Ruhani ini, Ar-Razi menempatkan manusia sebagai bagian dari alam. Maksudnya, karena manusia itu emang bagian dari semesta dan bagian dari hukum fisika juga. Jadi, nggak luput dari hukum gerak. Hukum energi membentuk daya-daya tertentu yang bergerak karena didorong suatu kehendak atau al-iradiyah, atau bergerak tidak menurut kehendak. All like that. Jadi emang manusia itu emang bagian dari semesta dan kita percaya hukum gerak kayak gitu. Kadang saya juga mikir sih, di usia yang segitu mungkin ya, di usia yang muda, keren banget sih ya orang dulu tuh. Mereka kekeh untuk belajar di bidang-bidang yang berbagai macamnya. Kayak Ar-Razi ini, beliau percaya dengan Empedokles, Hippocrates, kemudian Demokritos, ya kan? Dan dia juga fokus dengan beberapa pendidikan kayak astronomi, kemudian psikologi, kedokteran, filsafat, matematika, fisika, dan lain-lain. Nah, keduanya ini dituntun oleh 2 kekuatan. Yang pertama ada kekuatan natural, dan kedua ada kekuatan mekanis. Ketika keduanya digabung, menjadilah an-natiko, sehingga manusia dapat menyerasikan diri dengan Allah dan menciptakannya dan alam yang menyertai kehidupannya. Kayak gitu. It's all about human and the semesta. Yeay, kita sampai pada gimana psikis manusia itu versinya Ar-Razi ini. Oke, secara teoritis, mekanisme psikis manusia itu terbentuk oleh unsur-unsur jiwa, di mana unsur-unsur anatikoh dipandang sebagai potensi penalaran kognitif, kegiatan pendidikan, yang mana merupakan upaya peningkatan potensi tersebut yang memungkinkan individu mencapai tingkat intelektualitasnya dan moralitas tertinggi hingga tingkatan filosofis. Kemudian ada lagi nih, selain unsur anatikoh, ada unsur asyahwaniyah, yang mana unsur itu tuh memberi dorongan biologis pada diri kita sebagai bagian dari pendukung sistem biokimiawi tubuh yang juga sangat diperlukan dalam menunjang kerja otak. Yang ketiga, ada al-godabiyah,
yaitu unsur yang menyimpan potensi emosional, menyangkut perasaan, kesenangan, dan perasaan tidak senang atau sakit, serta rasa harga diri di situ. Jadi dalam diri kita emang kita ada fokus pada 3, yaitu anatiqoh, al-syawaniyah, dan al-godlabiyah. Kehidupan psikis, al-ahwal an-nafsiyah manusia didasarkan pada integrasi ketiga unsur jiwa tersebut. Ketiga unsur tersebut tidak ada yang dipandang buruk selagi diperlakukan secara seimbang. Disharmoni yang terjadi dalam memberi perlakuan terhadap ketiganya dapat berdampak buruk bagi manusia yang bersangkutan. Sebaiknya, penempatan secara harmonis akan menjamin terbentuknya pribadi-pribadi yang utama. Jadi dari tiga unsur segi psikis manusia yang udah kita bahas tadi, gak ada buruk-buruknya selagi gak ada perlakuan disharmoni dari salah satunya, kayak gitu. Kita akan ngomongin tentang kenapa setiap orang itu punya kepribadian yang beda-beda. Nah, di bukunya ini aku rasa emang udah semuanya dijelasin di sini, dan udah dari kepribadian itu apa, kemudian macam-macamnya itu apa, kemudian masuk ke detailnya, kemudian kenapa kepribadian orang-orang itu beda-beda. Coba kenapa? Kenapa, tahu nggak? Ternyata perbedaan kepribadian manusia itu disebabkan mekanisme perlakuan ketiga unsur tersebut. Jadi dari anatiqoh, al-syawaniyah, kemudian al-godlabiyah, gimana cara individu itu memperlakukan dirinya dan lebih dominan yang mana. Nah, kayak gitu sih sederhananya. Karena pribadi stabil itu terbentuk oleh perlakuan unsur-unsur jiwa tersebut secara harmonis. Jadi kalau misalnya kalian memperlakukan ketiga unsur tersebut dengan sangat baik, sangat harmonis, dan sangat menyenangkan, kalian akan menjadi pribadi yang mulia, insya Allah. Terus gimana jadinya kalau misalnya dari ketiga unsur tersebut itu malah menyimpang? Ya, itu bisa terjadi. Karena pribadi menyimpang itu terjadi jika ada kecenderungan yang berlebihan pada salah satu unsur jiwa. Jadi misalnya ketiga unsur tersebut nggak berjalan dengan sebagaimana mestinya, atau salah satu aja yang dominan, mungkin itu akan menghasilkan kepribadian yang menyimpang. Oh iya, di sini Ar-Razi juga menyinggung tentang Freud nih. Ternyata analisis psikologi Ar-Razi ini punya keserupaan dengan Freud, di mana Freud ini kan pernah, selain ngomongin id ego super ego ya, andalan kalian. Jadi Freud ini juga membentuk jiwa dalam 3 kategori. Pertama, Das Es, kemudian Das Ist, kemudian Das Uberis. Das Es ini sama kayak An-Nafs An-Nabatiyah. Kemudian Das Ist ini sama dengan An-Nafs Al-Godlabiyah. Kemudian Das Uberis ini sama dengan An-Nafs Al-Fadlillah. Nah iya, jadi Ar-Razi ini punya pemikiran yang hampir sama dengan Freud. Tipe kepribadian manusia dalam pemikiran Freud itu juga sangat ditentukan oleh kecenderungan pada masing-masing unsur jiwa. Jadi gimana caranya Das Ist, Das Es, Das Uberis itu berjalan dengan semestinya? Jadi jika ketiga kepribadian menurut Freud itu berjalan dengan sebagaimana mestinya, kepribadian itu akan membentuk menjadi kepribadian yang bagus. Sama seperti Ar-Razi juga udah ngomong ketika anatiqoh, asyawaniyah, dan al-godlabiyah ini berjalan dengan semestinya akan membentuk pribadi yang bagus. Beda lagi dengan apabila ketiga unsur itu ada dominan salah satunya, itu akan membuat seorang itu punya kepribadian yang menyimpang. It's like that. Di dalam teorinya Razi, tadi kan kita udah ngomongin tentang kekuatan natural dan kekuatan mekanis juga. Sama Freud juga ngomongin gitu. Karena melalui telaah a posteriorinya yang mendekati masalah kejiwaan secara mekanis dan memanfaatkan ilmu alam dan ilmu pasti. Ya, kembali lagi, manusia itu bagian dari semesta. Kita adalah bagian dari fisika. Kita percaya dengan hukum gerak, dan juga kita adalah salah satu kekuatan natural dan kita kekuatan juga mekanis. Dan dengan didorong dengan 3 unsur tersebut, kita hidup di sini. Oh ya teman-teman, selain kita belajar tentang tipe-tipe kepribadian, kemudian selain kita belajar tentang teori kepribadian dan kita itu cenderung masuk di yang mana sih, kemudian kita itu kayak gimana sih orangnya, kita juga perlu membentuk defense mechanism, yaitu mekanisme pertahanan dalam diri kita. Ya,
itu sangat-sangat perlu, karena bagaimanapun kepribadian, kita juga punya suasana hati. Kita juga pernah merasakan perubahan suasana hati atau mood. Jadi bagaimana kita punya control untuk menghubungkan antara self mechanism, yang aku maksud adalah pertahanan diri, self defense. Kita juga harus paham tentang controlling diri kita. Jika kepribadian kita gini, kita harus tahu ketika kita ngadepin mood yang kayak gini, like that. Belajar kepribadian itu sangat seru sih, karena selain kita paham pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Islam, kemudian bagaimana alur-alurnya, kita juga bisa paham. Kita bisa pahami diri sendiri dan kita bisa mengamati orang lain dan paham dengan orang lain, kayak gitu sih. Oh iya, tentang dasar kepribadian, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan di video ini. Dan aku mohon maaf banget ketika dalam ucapan atau materi yang aku suguhkan ada beberapa kesalahan atau salah pengucapan. Tolong bantu aku untuk membenarkannya di kolom komen di bawah ya teman-teman. Oke? Apa ya, karena kepribadian ini adalah mata kuliah yang sangat asik sih. Jadi meskipun kamu bukan mahasiswa psikologi ataupun kamu mahasiswa psikologi dan kamu tertarik belajar psikologi kepribadian, belajar aja, gak apa-apa. Karena untuk mengetahui gimana kepribadian kita dan gimana kepribadian orang lain itu asik banget. Jadi gimana kita ngertiin diri sendiri dan gimana kita ngertiin orang lain sih, karena sangat berguna untuk future life. Oke, terima kasih bagi semua viewers, teman-teman, dan siapapun yang sudi mampir di video ini. Thank you so much for staying with me, dan see you in the next videos. Adios.